Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Afriliani dari Prodi S1 Pendidikan IPS kelas 2022A dengan NIM lahir 088. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bapak Hendrik di aplikasi Finesa. Pertanyaan nomor 1. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud nasionalisme? Jawaban saya yaitu mahasiswa sebagai generasi bangsa Indonesia diharapkan dapat terus membangun bangsa. Salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada masing-masing individu. Sikap nasionalisme harus dimiliki oleh setiap warga negara, sebab dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita. Namun, seperti yang kita lihat sekarang ini, tidak banyak mahasiswa yang memiliki kesadaran untuk selalu menjaga negaranya. Sikap nasionalisme mahasiswa yang Sikap nasionalisme mahasiswa dalam kehidupan kampus dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan di kelas. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kampus. Yang keempat yaitu menciptakan kerukunan umat beragama, tidak adanya rasisme dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu memelihara nilai positif seperti selalu hidup rukun, gotong royong, saling membantu antar teman yang kesusahan. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini bahwa banyak sekali mahasiswa yang tidak menerapkan nilai-nilai nasionalisme pada dirinya sendiri. Sekarang, rasa nasionalisme dan kebangsaan sebagian besar dari kita telah memudar. Memudarnya rasa cinta tanah air ini dapat dilihat dari minimnya pemahaman mahasiswa akan nilai-nilai budaya. Mahasiswa sekarang lebih cenderung mengikuti budaya barat yang sangat jauh perbandingannya dengan norma dan adat istiadat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus selalu menanamkan nilai-nilai nasionalisme baik di lingkungan kampus maupun luar kampus, agar bangsa Indonesia selalu tetap terjaga dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Pertanyaan kedua, cara terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. Dan coba jelaskan apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara. Jawaban yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. Makna suatu negara memiliki kedaulatan yaitu bahwa negara yang berdaulat merupakan negara merdeka, bebas dari yang lainnya dan memiliki persamaan derajat. Dengan demikian, kedaulatan, kemerdekaan, dan persamaan derajat tidak bertentangan satu sama lain. Dan yang kedua yaitu apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara. Pengakuan dari negara lain merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Pengakuan tersebut bersifat deklaratif. Hal ini bertujuan agar adanya jalinan hubungan antara negara-negara yang berkaitan tersebut. Hubungan tersebut bersifat diplomatik, perdagangan, kebudayaan, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Yang berwenang untuk membuat konstitusi di suatu negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
NRI Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga itu memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Jawaban saya yaitu, hak dan kewajiban saling berkaitan karena keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dengan begitu, warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Contoh hak dan kewajiban yang saling berkaitan yaitu warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dengan begitu, warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pertanyaan kelima, coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran hukum adalah kesadaran di mana seseorang melakukan sesuatu tanpa tekanan, paksaan, ataupun perintah dari luar. Dengan berjalannya kesadaran hukum di Indonesia, maka masyarakat tidak perlu menjalankan sanksi. Sanksi tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang melanggar hukum di Indonesia. Nah, saat ini kesadaran hukum di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan dengan lancar. Pada saat ini banyak sekali orang yang tidak menghiraukan hukum dari hal yang terkecil ke hal yang terbesar. Contohnya saja pada saat kita berkendara. Pada saat berkendara masih sering kali kita temui orang-orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak memiliki helm dan tidak memiliki SIM. Seringkali kesadaran hukum itu sulit tumbuh karena tidak adanya contoh dari pemimpin. Contohnya jika ada larangan tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka pemimpin tersebut harus menyatakan terlebih dahulu kepada masyarakatnya bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kesadaran hukum adalah hal yang penting untuk ditumbuhkan di dalam masyarakat. Menumbuhkan kesadaran hukum tidaklah mudah karena itu yang terpenting adalah kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itulah yang akan melindungi masyarakat dari keadaan yang kacau.